Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahas materi tentang teori ekologi populasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luciana Putri, saya sebagai moderator dan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dela Ampratiwi, yang kedua, Intan Kusumanengtias, yang ketiga, Adelia Oktaviani, yang keempat, Meiliana Indah, yang kelima, Fani Novitasari, yang keenam, Tina Fitri, yang ketujuh, yaitu Agil Aurina. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dela Ampratiwi. Di dalam bab ini kami akan membahas tentang yang pertama, dasar-dasar teori ekologi populasi, yang kedua, pengaruh biologi dan Darwinisme, yang ketiga, sosiologi dan sosiologi radikal, yang keempat, pendekatan ekologi populasi Marxis, yang kelima, ekologi populasi dan teori organisasi lainnya, yang keenam, kelemahan teori ekologi populasi. Selanjutnya, untuk pendahuluan, sama halnya dengan teori kontingensi ataupun teori KSD, teori ekologi populasi tergolong sebagai teori organisasi yang juga melihat keterkaitan antara organisasi dengan alam serta melihat organisasi sebagai open system. Sebagai ilustrasi, berbeda dengan teori kontingensi yang lebih menekankan pada proses adaptasi pada alam, teori ini menekankan pada seleksi oleh alam. Dari sisi unit amatan, jika teori kontingensi melihat per individu organisasi, teori ini mengamati populasi dari semua organisasi. Dasar-dasar teori ekologi populasi. Menurut Hannan dan Freeman 1977, dalam Donald 1995, sebagai teori yang menjelaskan mekanisme utama pada perubahan organisasi yang tidak terjadi oleh adanya adaptasi dalam organisasi secara individual, sebagaimana yang terjadi dalam perspektif teori struktur kontingensi. Akan tetapi, ia terjadi seperti yang digambarkan oleh teori Darwin tentang seleksi alam yang menggambarkan ada yang lahir dan ada yang mati, di mana perubahan pada berbagai tingkat populasi mengakibatkan organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri akan dikeluarkan dari sebuah populasi organisasi dan akan diganti oleh atau lahir organisasi baru yang lebih mampu beradaptasi. Pandangan ekologi populasi mengasumsikan bahwa manajemen paling tidak dalam jangka pendek atau menengah hanya mempunyai dampak kecil terhadap keberlangsungan organisasi. Para manajer dianggap tidak sebagai pengamat yang berpotensi jika terjadi pergeseran pada ceruk lingkungan yang diduduki organisasi. Tidak sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh manajemen. Kelangsungan hidup ini hanya ditentukan sejauh mana lingkungan dapat mendukung organisasi tersebut. Keberlangsungan hidup hanya dianggap sebagai hasil dari keberuntungan atau sebuah kebetulan semata. Organisasi yang dapat bertahan hidup hanya berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, sedangkan penentuan posisi tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pilihan manajerial. Materi selanjutnya, berikut ini adalah beberapa konsep yang juga lazim diketahui dalam tulisan-tulisan mengenai teori ekologi populasi. Yang pertama ada struktural inertia. Struktural inertia adalah kecenderungan organisasi untuk mempertahankan struktur internalnya apapun yang terjadi pada faktor lain-lainnya. Yang kedua ada liability of newness. Liability of newness merupakan merujuk pada kenyataan bahwa risiko mati atau bangkrut organisasi yang masih baru adalah tinggi, dan risiko ini akan membuat sejalan dengan pertambahan usia perusahaan. Yang selanjutnya ada liability of smallness. Liability of smallness merujuk pada kecenderungan menurunnya tingkat kematian atau mortality rate
Sejalan dengan organisasi, semakin besarnya ukuran organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada Naismith Theory. Naismith Theory menyatakan bahwa populasi organisasi menempati niche yang sama dalam arti bahwa mereka tergantung pada sumber daya lingkungan identik. Selanjutnya ada Generalist Population and Specialist Population. Terkait dengan Naismith Theory, ekologi populasi menyatakan bahwa Generalist Population tergantung pada rentan niche yang lebar sumber daya lingkungan. Dan yang terakhir ada Density Depends menyatakan bahwa legitimasi dan kompetisi bergantung pada tingkat kepadatan populasi. Selanjutnya, asumsi-asumsi perspektif ekologi populasi. Ada beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam pembahasan teori ekologi populasi dalam Robbins 1990. Yang pertama, teori ini memusatkan kajiannya pada kelompok atau populasi organisasi. Yang kedua, teori ini mendefinisikan efektivitas organisasi semata-mata sebagai survival atau mampu bertahan hidup. Yang ketiga, lingkungan dan manajemen yang sangat menentukan. Dan yang keempat, yaitu kapasitas lingkungan adalah terbatas. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Meilina Indah. Topologi strategi dalam teori ekologi populasi ditinjau dari segi Naismith ada dua opsi strategi. Yang pertama ada generalis yang berarti beroperasi pada lebih dari satu niche atau lebih dari satu organisasi. Yang kedua ada spesialis yang berarti beroperasi pada satu niche atau satu organisasi. Teori populasi juga mengamati tipe strategi berdasarkan umur perusahaan di dalam siklus industri saat perusahaan tersebut beroperasi. Pengaruh biologi dan Darwinisme. Tidak dipungkiri adanya pengaruh dari ilmu biologi. Pengaruh tersebut terasa mula-mula pada analisis sosiologis yang merupakan asalnya dari teori ekologi populasi. Bahkan karena kaitan Darwinisme sering dikaitkan dengan paham politik yang kurang populer di kalangan para ahli sosiologi. Hannan dan Freeman kemudian mengambil jarak dengan Darwinisme. Buku mereka yang selanjutnya diberi judul Organizational Ecology, bukan lagi Population Ecology. Hal ini menunjukkan upaya Hannan dan Freeman untuk menjadi lebih dekat lagi pada ilmu sosiologi. Sosiologi dan sosiologi radikal. Melalui teori ekologi populasi, Hannan dan Freeman berusaha mengembalikan lagi hubungan antara ilmu sosiologi dengan analis organisasi. Sosiologi dan sosiologi radikal. Melalui teori ekologi populasi, Hannan dan Freeman berusaha mengembalikan lagi hubungan antara ilmu sosiologi dengan analis organisasi yang pada abad ke-19 sangat erat. Sebagaimana diketahui pada tahun 60-an, analis organisasi menjadi bergeser lebih mendekati kajian manajerial, ilmu manajemen. Setelah kemunculan teori kontingensi struktural dalam kajiannya, Hannan dan Freeman juga melihat organisasi bukan sebagai entitas yang bersifat tunggal atau monolit, melainkan sebagai entitas yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang akhirnya mendorong terjadinya mekanisme proses politik dalam penentuan strategi dan struktur organisasi. Bagi Hannan dan Freeman, organisasi adalah proses antara intermediari saja, di mana power dimobilisasi, perubahan sosial dijalankan. Paradigma teoritas yang dibawa oleh teori ekologi populasi Hannan dan Freeman menggambarkan organisasi bersifat irasional, manajer yang rasional dalam memilih opsi-opsi untuk beradaptasi, tetap saja mengalami struktur yang meladapsi karena kekurangan pengetahuan atau kekurangan perubahan lingkungan yang cepat. Pendekatan ekologi populasi Marxis. Pandangan Karl Marx mengenai ekologi dan populasi tertulis dalam beberapa karya. Salah satunya adalah bagaimana yang terlihat pada kritikannya terhadap Malthus. Pada buku Malthus yang berjudul Essay on Population 1917,
1789 yang berisi tentang hukuman Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan manusia adalah menurut deret urut, pertumbuhan makanan adalah menurut deret hitungan, sedangkan kemiskinan dan kekayaan adalah alat cek terhadap populasi manusia. Karl Marx mengatakan bahwa pandangan Malthus adalah pendapat yang egois untuk memperjualbelikan ilmu pengetahuan untuk menentang informasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Luciana Putri. Bagi Marx, organisasi dalam sistem kapitalis adalah instrumen pemilik modal untuk mendapatkan surplus dari suatu perusahaan. Hal tersebut dapat menyebabkan dua hal penting. Yang pertama yaitu organisasi akan eksploitatif terhadap buruh, kemudian keluar dari batas organisasi berupa eksploitasi alam dan pasar dalam bentuk penjualan produk yang tidak diperlukan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu sistem organisasi akan meletakkan buruh dan manajemen berhadap-hadapan. Dan Alder bahwa ada 4 proses sosial yang terjadi pada ekologi, antara lain pertama variasi, organisasi yang dapat terjadi kebetulan atau by design. Yang kedua seleksi, dapat terjadi dari berbagai cara dan seleksi dapat mengurangi variasi tersebut. Yang ketiga retensi. Retensi terjadi ketika organisasi memiliki tipe kelola tertentu yang dapat melenyapkan rivalnya. Dan yang terakhir structural. Structural terjadi karena organisasi terus-menerus menjadi aktif. Teori ekologi dan teori organisasi lainnya. Ekologi populasi dan teori kontingensi. Hingga saat ini tidak sedikit para ahli teori organisasi tertarik untuk mengamati kecocokan antara struktur dan lingkungan. Dalam pola pikir para ahli, teori kontingensi dicapai melalui tahap proses adaptasi intern dan ekstern. 1. Sifat lingkungan. 2. Strategi yang harus dipilih. 3. Struktur organisasi yang harus dijalankan. Dalam tahap penentuan strategi menurut mazhabnya, Michel Porter atau mazhab competitive advantage sebagai penentuan strategi yang tepat akan diawali dengan analisis lingkungan intern dan ekstern yang akan diringkas menjadi bentuk fitur SWOT. SWOT dipilih sebagai strategi yang sesuai dengan konsep adaptasi yang dikemukakan oleh teori kontingensi sesuai dengan hasil riset empiris seperti Chandler 1962 yang menentukan struktur harus mengikuti strategi yang dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekologi populasi versus teori keagenan. Kajian dalam teori keagenan memutuskan pada masalah tata kelola organisasi, khususnya mengenai dampak negatif dan memburuknya tata kelola yang terjadi karena pertentangan kepentingan antara agen. Sedangkan dari sudut pandang teori ekologi populasi, kemunculan populasi organisasi baru terjadi adanya ecological needs yang memberi banyak sumber daya. Mereka yang berjiwa wirausahawan yang kemudian menangkap peluang ini dengan mendirikan usaha. Struktur masing-masing organisasi baru tersebut mula-mula sangat bervariasi sampai kemudian alam melakukan seleksi di mana organisasi dengan struktur yang kurang efisien dan efektif kemudian akan tersingkir. Dan yang terakhir ada kelemahan teori ekologi populasi. Dengan memusatkan analisis pada level populasi, teori ekologi populasi menyulitkan penggunanya untuk menjelaskan perilaku sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan eksplanatoris teori tersebut menjadi terbatas dan bagi manajer yang menjalankan praktik bisnis, teori tersebut kurang bermanfaat. Teori ekologi populasi bersifat ekspos, maksudnya adalah bahwa teori ini kebanyakan digunakan untuk menjelaskan kejadian kelompok yang sudah mati. Beberapa kenyataan tersebut akan menyulitkan pengguna model ekologi populasi untuk keperluan prediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga materi-materi yang kita sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh teman-teman semua.
Apabila ada kurang dan salahnya, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.